Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu hari ini dalam pembelajaran kelas 6 hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Kalian akan belajar sesuai dengan jadwal kita, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Sebelum beranjak ke pembelajaran, Ibu harap kalian sudah melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Membaca doa, mendengarkan Asmaul Husna, sholat duha, berjemur, menyajikan lagu wajib nasional, dan membantu orang tua. Silakan fotonya kalian kirimkan berupa kolase sebelum pukul 8. Untuk muatan pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang PPKN, yaitu nilai Pancasila sila 1 dan 2, lalu Bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kesimpulan pada sebuah teks laporan, dan yang ketiga adalah SBDP tentang patung. Apa saja yang akan kita pelajari? Dimulai dari PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana kita akan belajar menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kamu bisa menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya. Nah, hal yang pertama, Ibu akan ingatkan dulu sila-sila Pancasila yang pastinya kalian sudah hafal. Setiap hari Senin dulu saat sebelum pandemi kita melaksanakan upacara, pasti diucapkan ya. Coba kalian lengkapi sila-sila Pancasila, baik itu sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, untuk lambang-lambang sila Pancasila dan maknanya, kita sudah pernah pelajari mungkin di kelas sebelumnya, tapi Ibu akan lebih ingatkan lagi. Ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Lalu ada 8 helai bulu pada ekor. Ada 45 helai bulu di leher. Dan yang terakhir ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Tahukah kamu artinya apa angka-angka tersebut? Ya, jumlah bulu yang terdapat pada burung Garuda menunjukkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Diingat-ingat ya. Nah, kita bahas tentang perisainya. Perisai pada lambang burung Garuda. Ada kepala banteng, ada pohon beringin, ada bintang, padi dan kapas, serta ada rantai. Tugas kalian, Ibu yakin, pasti kalian sudah bisa. Tidak ada yang lupa-lupa. Tapi Ibu akan lebih ingatkan lagi. Kalian tulis contohnya kepala banteng itu lambang sila keberapa, rantai lambang sila keberapa, dan seterusnya. Ya, baru kita akan ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai sila pertama dan sila kedua. Seperti kalian tahu, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki nilai contohnya adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa di sini dalam arti bahwa kalian harus bisa melaksanakan segala sesuatu yang diperintah dan menjauhi segala sesuatu atau tidak melaksanakan segala sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama. Yang kedua, berhubungan dengan toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, contohnya adalah kerukunan antar umat beragama. Itu contoh sila pertama, nilai-nilainya. Sekarang nilai sila-sila Pancasila yang kedua.
Yang pertama adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas, setia kawan tersesama manusia, serta yang selanjutnya adalah perdamaian. Coba Ibu akan perlihatkan, ada 8 gambar kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama dan kedua. Yang pertama adalah ada 2 tokoh agama yang sedang memegang kitab sucinya masing-masing. Yang kedua adalah ada tokoh agama, ada umat beragama lain yang saling membantu ya. Ada toleransi. Yang ketiga adalah gambar tempat-tempat ibadah dari setiap agama yang di Indonesia. Yang keempat, ada seseorang yang sedang dijenguk. Yang kelima, itu adalah sedang berdiskusi, mengemukakan pendapat. Yang keenam, bagaimana seseorang membantu temannya yang jatuh. Dan yang ketujuh adalah mengajukan pendapat atau pertanyaan. Dan yang kedelapan adalah ada seorang anak yang sedang mencium tangan ibunya. Nah, kita bahas ya, mana perilaku yang termasuk dengan sila ke-1, mana termasuk sila kedua. Yang gambar pertama tadi, menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, sudah jelas itu termasuk ke dalam sila pertama. Yang kedua, toleransi dan saling membantu antar umat beragama juga termasuk dalam sila pertama. Yang ketiga, nih gambar tempat ibadah, itu salah satunya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama, berarti masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila sila pertama atau sila ke-1. Nah, bagaimana dengan yang ada beberapa orang anak menengok atau menjenguk teman yang sedang sakit? Itu adalah termasuk dalam perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Lalu berdiskusi atau menghargai pendapat orang lainnya ya, itu termasuk juga ke dalam penerapan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang gambar ke-6, membantu teman yang sedang mengalami kesusahan, dalam hal ini ketika temannya sedang jatuh dibantu, itu juga termasuk ke dalam perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Nah, yang 7, bagaimana mengemukakan pendapat, harus adil dalam mengemukakan pendapat. Dalam sebuah forum atau musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, adil dalam mengemukakan pendapat. Begitu pula yang ke-8, gambar ke-8 adalah bagaimana anak menghormati orang tuanya, itu termasuk ke dalam perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya. Nah, tugasnya apa hari ini? Tugasnya adalah kalian cari 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Lalu pilih dari 2 contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Lalu jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Untuk bahasan yang kedua adalah tentang bahasa Indonesia. Kita akan mencari ide pokok dan kesimpulan dari sebuah teks laporan. Ya, dari teks laporan hasil pengamatan baik yang didengar atau yang dibaca. Sebelumnya kita harus tahu dulu materinya apa. Teks laporan itu apa sih? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan sekitar. Isi teks laporan hasil pengamatan diantaranya adalah informasi umum, isinya ya. Lalu ada kumpulan fakta dan simpulan. Nah, setiap teks laporan juga ada ide pokoknya. Ide pokok atau gagasan utama dalam masalah yang dibahas dalam satu paragraf.
Pada umumnya dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Biasanya cara mencari ide pokoknya seperti apa sih? Nah, ada bahasannya, ada 3. Yang pertama, kamu harus baca dulu. Bacalah dulu isi paragrafnya dengan seksama. Lalu yang kedua, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, kalian temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah kalian menemukan ide pokok dalam setiap paragraf, kamu dapat menulis ide pokok tersebut dalam sebuah diagram seperti ini. Ini untuk mempermudah. Ya, nah, bagaimana simpulannya? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Langkah-langkahnya apa saja sih? Hampir sama ya. Nah, ini Ibu di bold dulu ya. Diperjelas lagi. Yang pertama, kamu harus baca teks secara keseluruhan. Lalu temukan informasi, lalu akhirnya hubungkan semua informasi yang kamu peroleh untuk menjadi suatu pernyataan di akhir. Tugas kalian adalah baca teks dari tumbuhan sumber kehidupan, lalu kamu tandai ide pokoknya. Boleh menggunakan garis bawah atau tanda stabilo, atau boleh apapun. Lalu kalian buat dalam diagram berikut. Paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya, dan selanjutnya. Ya, Ibu yakin kamu sudah bisa pasti. Lalu apa lagi? Baru tugas yang kedua adalah mencari ide pokok dan kesimpulan pada teks. Kamu baca dulu dalam hati, lalu temukan ide pokoknya, lalu buatlah kesimpulan. Tulis di dalam tabel ini. Kalian boleh tulis di buku atau kalian mengedit di Google Classroom-nya diisi di sini. Ada pertanyaan? Silahkan ajukan pertanyaannya via chat ya. Kita lanjut materi yang terakhir. Pembelajaran hari ini adalah tentang seni budaya dan prakarya. Apa yang akan kita pelajari adalah tentang memahami patung, serta di akhir nanti kalian akan Ibu minta untuk membuat patung. Sebelum untuk membuat patung kita harus paham dulu ya. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Kalian tahukah patung ini patung apa? Kalau kalian dari luar kota atau luar pulau atau luar negeri, bahkan ketika keluar mau dari bandara mau masuk ke kota Bandung, kalian pasti akan bertemu dengan patung ini. Ya, ini adalah Opsir Udara Hussein Sastranegara yang menjadi perintis TNI AU bersama kawan-kawannya. Dibuat patung karena jasa-jasanya. Ibu yakin kalian juga pernah ketika datang ke kota-kota lain ada patung. Coba tulis ya 5 nama patung dan daerah mana kamu pernah melihat atau kamu tahu. Kalian boleh dibantu juga mencari informasinya di Google ya. Ini untuk tugas yang pertama mata pelajaran SPDP. Simpan dulu, kita bahas dulu. Patung, pengertiannya adalah patung adalah pemaparan ekspresi gagasan dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3-dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Ada teknik pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Fungsinya ada bermacam-macam. Ada fungsinya religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, atau patung kerajinan. Kalau patung religi biasanya urusannya dengan beribadah ya. Monumen untuk memperingati jasa seseorang seperti tadi yang patung Hussein itu. Lalu arsitektur biasanya untuk aktif berfungsi konstruksi bangunan. Ada dekorasi untuk hiasan, patung seni untuk dinikmati, hanya dinikmati keindahannya. Jadi patungnya itu dilihat, oh indah sekali patungnya. Lalu ada patung kerajinan untuk kerajinan.
Itu tujuan pembuatan fungsi patung berdasarkan tujuannya. Sekarang jenisnya ada apa saja? Ada patung dada. Patung dada tuh biasanya patung yang sebatas dada ke atas, atau disebut juga dengan patung bastek. Lalu ada patung torso. Kalian udah pernah lihat patung torso, disebut juga badan, biasanya dipakai untuk media-media pembelajaran IPA ya. Lalu ada patung lengkap. Biasanya patung-patung lengkap terdiri atas dari semua anggota badan, mulai dari kepala sampai kaki lengkap itu. Lalu tugasnya apa? Hari ini tentang materi SBDP, kalian membuat sketsa patung yang kamu akan buat kurang lebih nanti di minggu kedua. Kalian akan buat patung, tapi sebelum buat patungnya kamu buat sketsanya dulu. Semua tugas sudah ibu kirim, sudah ibu share di Google Classroom. Nanti juga kalian kirimkan tugasnya juga melalui Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan, tidak usah malu, kalian hubungi ibu. Kalau ada yang tidak dimengerti juga kalian bisa hubungi. Itu saja mungkin dari ibu hari ini. Semoga kalian bisa tetap semangat dalam mengerjakan. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.